Bayangkan seorang nenek tua dengan pakaian lusuh. Setiap pagi mendorong sepeda berisi koran. Tak ada yang tahu, di balik wajah keriput dan sandal usangnya, ia sebenarnya seorang miliarder kaya raya yang memilih menyamar. Hingga suatu hari, hidupnya diselamatkan oleh seorang bocah yatim piatu. Anak kecil miskin yang rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Siapa sangka, pertemuan itu menjadi awal kisah haru ketika ketulusan seorang anak jalanan mengubah hidup seorang miliarder tua selamanya. Di sebuah kota besar yang sibuk, ketika matahari baru saja mengintip di ufuk timur, terlihat seorang nenek renta mendorong sepeda reyot. Di keranjang sepedanya, bertumpuk-tumpuk koran masih terikat dengan tali rafia. Nenek itu mengenakan baju lusuh, topi caping lebar, dan sandal yang sudah usang. Orang-orang yang melihatnya hanya menganggapnya tukang koran biasa. Namun, tak ada yang tahu, di balik penampilan sederhananya, nenek itu sebenarnya adalah Ratna Wijaya, seorang miliarder terkenal. Ia memiliki puluhan perusahaan, rumah mewah, dan harta tak ternilai. Tetapi ia merasa hidupnya kosong. Suami dan anak-anaknya sibuk dengan kekayaan. Tak ada yang benar-benar peduli pada dirinya. Maka, Nenek Ratna memutuskan untuk turun gunung dan hidup sederhana, menyamar jadi tukang koran. Ia ingin tahu, apakah di dunia ini masih ada ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu pagi, saat Nenek Ratna mengayuh sepedanya, rem sepedanya blong. Ia hampir saja tertabrak mobil ketika menyeberang jalan. Untung saja, seorang bocah laki-laki berumur sekitar 10 tahun berlari cepat menarik sepedanya ke tepi. Nenek Ratna terkejut, tubuhnya gemetar. Astaga nak, terima kasih. Kalau tidak ada kamu, mungkin nenek sudah... Bocah itu hanya tersenyum. Bajunya kusut, kakinya tak beralas. Hati-hati nek, jalan di sini bahaya. Nenek nggak apa-apa kan? Nenek menatapnya dalam-dalam. Anak sekecil ini tanpa alas kaki, tapi masih peduli pada orang asing. Siapa namamu nak? Tanya nenek lembut. Aku Rian nek, jawabnya lirih. Saat itu, Nenek Ratna merasa ada sesuatu yang berbeda pada bocah ini. Nenek Ratna kemudian mengetahui bahwa Rian adalah seorang yatim piatu. Ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik, sementara ibunya wafat karena sakit tak tertolong. Sejak itu, Rian hidup sebatang kara di gubuk reot di pinggir rel kereta. Untuk bertahan hidup, ia mengumpulkan botol bekas, kadang membantu tukang parkir. Namun meski serba kekurangan, Rian tetap punya hati yang baik. Ia selalu membantu orang tua menyeberang jalan, bahkan membagi roti basi yang ia dapat dengan kucing liar. Mendengar kisah itu, hati Nenek Ratna tersentuh. Anak sekecil ini diuji sebegitu berat, tapi hatinya masih murni, batinnya. Hari-hari berikutnya, Rian sering membantu nenek mengantarkan koran. Kadang ia mendorong sepeda, kadang ia berlari kecil menawarkan koran ke pelanggan tetap. Wajahnya selalu tersenyum, meski perutnya sering kosong. Suatu hari, Nenek Ratna sengaja menjatuhkan dompet berisi uang tebal. Ia ingin menguji Rian. Bocah itu menemukannya, lalu berlari tergopoh-gopoh mengejar nenek. Nek, dompetnya jatuh, seru Rian. Nenek pura-pura terkejut. Rian, kau tidak mengambil selembar pun? Rian menggeleng cepat. Nenek sudah baik sama aku, gak mungkin aku khianati. Lagi pula, uang bukan punyaku. Air mata Nenek Ratna menetes. Ia sadar bocah ini punya hati lebih kaya daripada orang-orang dewasa yang rakus akan harta. Beberapa minggu kemudian, Nenek Ratna jatuh sakit saat mengantarkan koran. Ia pingsan di pinggir jalan. Rian panik, membawanya ke puskesmas dengan segala cara. Saat itu, staf medis menemukan identitas asli nenek dari kartu khusus di dompetnya. Ratna Wijaya? Miliarder itu? Bisik mereka. Rian kaget setengah mati. Ia tak percaya nenek lusuh yang setiap hari bersamanya ternyata orang terkaya di kota. Ketika sadar,
Nenek Ratna menggenggam tangan Rian. "Sekarang kau tahu siapa nenek sebenarnya. Tapi percayalah, hanya denganmu nenek merasa benar-benar hidup." Beberapa hari setelah sembuh, Nenek Ratna mengajak Rian ke sebuah gedung tinggi menjulang, kantor pusat perusahaannya. Semua karyawan terkejut melihat bos besar datang bersama bocah kecil berpakaian compang-camping. Di hadapan semua orang, Nenek Ratna berkata, "Mulai hari ini, Rian adalah cucu angkat saya. Dia yang menyelamatkan hidup saya, bukan hanya sekali, tapi dengan ketulusan yang tak bisa dibeli dengan uang." Rian terharu, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sedemikian rupa. Dari anak yatim yang sendirian, kini ia punya keluarga baru yang benar-benar tulus mencintainya. Hari-hari Rian tak lagi dihabiskan di jalanan. Ia kini bersekolah di sekolah terbaik, tinggal di rumah megah bersama Nenek Ratna. Namun, ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering kembali ke gubuk lamanya untuk berbagi makanan dengan teman-teman kecil yang masih berjuang di jalanan. Nenek Ratna tersenyum setiap kali melihat Rian. Baginya, harta terbesar dalam hidup bukanlah perusahaan atau uang miliaran, melainkan cinta tulus yang ia temukan dari seorang bocah yatim bernama Rian. Tamat.